Halo, perkenalkan, saya Agung Marisalia Deska dari Cimahi Angkatan 2, NDH 22. Pada tugas kali ini, saya akan membahas analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di instansi Disdukcapil Kota Cimahi. Setelah melakukan identifikasi masalah yang berada di Disdukcapil Kota Cimahi, saya mengambil 6 sampel masalah. Di antaranya yang pertama, belum optimalnya tingkat kualitas data informasi kependudukan yang tersimpan di database kependudukan. Yang kedua, belum mendukungnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi. 3. Belum adanya sistem yang bisa melakukan pemantauan terhadap komputer yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencatatan kependudukan. Yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan adminduk. Nomor 5, belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Dan yang terakhir, belum maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Pada poin belum optimalnya tingkat kualitas data informasi kependudukan yang tersimpan di database kependudukan, kondisi saat ininya yaitu mengalami kesulitannya untuk mendapatkan informasi secara dinamis dikarenakan semua database kependudukan disimpan pada database pusat. Sistem yang dibuat pun masih belum bisa menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh instansi Disdukcapil Kota Cimahi. Nomor 2, belum mendukungnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi. Kondisi saat ini yang sedang berlangsung yaitu sarana dan prasarana di lingkungan Disdukcapil Kota Cimahi kebanyakan masih menggunakan hardware komputer yang lama. Hal ini menyebabkan melambatnya pelayanan yang bisa dilakukan oleh petugas instansi kepada masyarakat. Untuk poin nomor 3, tentang belum adanya sistem yang bisa melakukan pemantauan terhadap komputer yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencatatan kependudukan. Kondisi saat ini adalah sulitnya melakukan pemantauan status komputer yang digunakan. Jadi apabila ada komputer yang sedang mati atau apa, kita harus tanya manual via telepon, via WA. Kondisi seperti ini tuh saat ini seperti itu. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kependudukan adminduk. Kondisi saat ini yaitu masyarakat seharusnya bisa melakukan pendataan dan pencatatan kependudukan kapan saja dan di mana saja. Saat ini pelayanan tersebut sudah bisa dilakukan secara online. Namun karena keterbatasan tenaga, sistem yang dibuat secara online tersebut dibatasi jumlah pendaftaran perharinya. Selain itu, tidak semua petugas memahami semua alur pencatatan dan pendataan kependudukan. Yang kelima, belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pentingnya dokumen kependudukan. Kondisi saat ini yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menyebabkan kegiatan pencatatan dan pendataan kependudukan menjadi terhambat. Hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat itu sendiri apabila membutuhkan dokumen kependudukan secara mendadak karena harus ada proses yang dilalui sebelum dokumen tersebut dikeluarkan. Dan poin terakhir, belum maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Pada saat ini kondisinya yaitu cukup menyulitkan instansi Disdukcapil karena instansi perlu membuat strategi kegiatan apapun tentunya dengan dasar memanfaatkan data kependudukan sebagai data dasar untuk melakukan pengambilan kebijakan keputusan. Berikut adalah dampak yang akan terjadi jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, sulitnya mendapatkan laporan data secara dinamis menyebabkan Disdukcapil Kota Cimahi kesulitan untuk memberikan informasi kepada instansi lain dan Disdukcapil Kota Cimahi itu sendiri yang membutuhkan data kependudukan. Yang kedua, menurunnya performa kinerja petugas Disdukcapil Kota Cimahi dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk melakukan pendataan. Yang ketiga, kesulitan melakukan pemantauan terhadap status komputer sebagai media untuk melakukan pendataan kependudukan. Yang keempat, terlihat kurangnya profesionalitas oleh masyarakat karena kurang pahamnya petugas terhadap produk yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Cimahi. Yang kelima, kurang lengkapnya dokumen yang dimiliki oleh warga karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Dan yang terakhir,
sulitnya mengambil kebijakan bagi instansi dikarenakan kurang lengkapnya dokumen kependudukan. Dan tentunya pihak-pihak yang terdampak apabila isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, bagi pihak internal, yaitu data yang dimiliki menjadi tidak lengkap dan akurat ya. Citra instansi akan menurun di mata instansi lain karena tidak bisa memberikan data terkait kependudukan. Performa pelayanan pun akan berkurang karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Petugas akan terlihat kurang profesional dikarenakan tidak menguasai semua alur pencatatan dan pendataan kependudukan. Untuk dampak eksternalnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat merasa lambat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Cimahi dikarenakan faktor seperti kurang memadainya sarana dan prasarana dan kurangnya pemahaman petugas terhadap semua layanan instansi. Analisis core issue. Dari ke-6 isu tersebut, saya menentukan analisisnya menggunakan metode APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan dengan skala 1 sampai 5. 1 itu sangat kecil, 5 itu sangat besar. Nah, untuk tabel ini itu saya sandingkan dengan tugas pokok jabatan saya di Disdukcapil Kota Cimahi. Pada analisis ini diketahui bahwa isu dengan keterangan belum adanya sistem yang bisa melakukan pemantauan terhadap komputer yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencatatan kependudukan itu menjadi isu utama ya apabila disandingkan dengan tugas pokok jabatan saya selama menjabat di instansi Disdukcapil Kota Cimahi. Penyebab core issue dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya itu dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek lingkungan. Di sini untuk pengecekan status komputer masih menggunakan cara manual untuk melakukan pemeriksaannya, yaitu dengan cara yang pertama menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan yang menggunakan komputer tersebut melalui WA atau telepon, dan yang kedua belum terpikirkannya inovasi pembuatan otomatisasi. Yang kedua terkait sistem, yaitu belum adanya SOP terkait pemeriksaan status komputer setiap waktu secara berkala. Yang ketiga itu terkait resource, itu tidak adanya resource ya untuk membuat otomatisasi pemeriksaan status komputer. Dan yang terakhir terkait teknologi, yaitu kurangnya terobosan pada bidang teknologi untuk membantu pekerjaan sehari-hari di tempat kerja. Lalu, inovasi penyelesaian terkait core issue yang akan saya lakukan, yaitu melakukan analisa kebutuhan sistem terkait pemeriksaan status komputer pencatatan dan kependudukan secara otomatis. Yang kedua, melakukan pembuatan sistem pemeriksaan status komputer pencatatan dan kependudukan secara otomatis. Sekian penjelasan saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Terima kasih.